qul huwallahu ahad 50 kali. Saya diangkat dan jadinya 50.000 dan dihilangkan daripadanya 50.000 kejahatan. Dan barang siapa melebihi daripada demikian itu, dilebihinya barang siapa melebihi daripada demikian itu, niscaya dilebihi oleh Allah akan pahalanya. Dan tadi pahala itu berapa? Yang ditulis tadi gajinya 50.000. Berarti kalau 70.000. Kalau 100.000. Satu keuntungan bagi orang yang membaca. Dengar aja, dengar paling aman, paling kiri keluar, ada jadi amalan, kayak aja, dari setan, dari Allah itu, apa masih akan dulu kalau begitu, amalan, itu setan membujuk kayak. Seorang anom lagi umur, ini kita amal bihimat minta. Aina kiam, aman sudah untuk hak ini, nak 100.000 aku Allah. Syaitan, dan bisa mandiri sidir, ya marayo lawan kita supaya jangan sampai kita tak baca. Tujuan syaitan. Nah, barang siapa melebihi daripada demikian itu, daripada 50 tadi, niscaya dilebihi oleh Allah akan baca surah Al-Ikhlas 50 kali. Nah, ada bermodal lah, modal liur 50 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi 50 kali itu dibaca, diulang-ulang. Amun kada hafal guru, sadang bener. Sawat Al-Ikhlas kada hafal, bilang sadang. Yalah. Biar tuha kah mau yuh beli lo sawat qul huwallah kada hafal kayak apa baca ayat tidak paling pendek cerita. Dan lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad thalatha marratin udila bi qira'atil wahyi kullihi wa man qara'aha thalathina marratan lam yafdhulhu ahadun min ahli dunya illa man zada ala ma qala wa man qara'a mi'atai marratin uskina minal firdausi maskanan yardahu wa man qara'aha hina yadkhulu manzilahu salasa marratin nafat anhul baqra wa nafa'atil jar. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, barang siapa membaca qul huwallahu ahad 3 kali, niscaya meimbangi dengan membaca Quran sekaliannya sahataman, sama lawan orang
membaca Quran 1 khatam. Dan barang siapa membacakan dia 30 kali, 30, niscaya tiada melebihi akan dia oleh seseorang daripada isi dunia, melainkan seseorang yang mulia melebihi atas bacaan itu. Dan barang siapa membaca akan dia 200 kali, niscaya diberi tempat kediaman daripada surga yang bernama Firdaus. Dan untung pula, tapi membacanya bang 200 nang 50 tak buat juga, nang 3 tak buat juga, nang 30 tak buat juga, nakon banyak lah, nakon banyak sampai 200. Dan untungnya, untung bagi orang nama amal, pun mendengar aja ya, ini sambil diamalkan, diamalkan bagaimana berniat ya. Sudah mendengar ibu-ibu ya, ibu-ibu di rumah ya lah, sambil maharu jangan terlalu nyaring gue baca. Selalu nyaring sambil maharu gangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad sambil menggangan. Nyaring kan santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Nah, sambil bil maharu maharu iwak maharu apa. Nah, itu supaya manfaat samanya. Jadi dihitung berapa kali membaca istilahnya nih, misalnya aur benar kada kawan yang duduk ke istilah orang, lalu sambil duduk nyeter menung baik apa baik membaca qul huwallahu ahad. Nah, orang yang membaca 200 kali niscaya diberi tempat kediamannya daripada surga. Surga yang mana? Surga yang bernama Firdaus. Nah, jadi akan tempat kediamannya yang disukainya. Dan barang siapa membacakan dia pada ketika masuk rumah, masuk rumah 3 kali, niscaya hilang daripadanya kepakiran. Nah, ya, jurang amalan sugih ini. Hilang daripadanya kepakiran. Tapi masuk membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa? 3 kali. Nah, jadi orang yang membaca ketika masuk rumah 3 kali niscaya hilang daripadanya kepakiran. Papa itu hanya kepakiran. Dan memberi manfaat ia akan sekampungan. Dan jadi orang yang sering membaca qul huwallahu ahad, jadi aman hendak langkap tuh 200 tadi. 200 ini tak masuk 3 tak masuk. Nang 50 tadi tak masuk. Nah, nang 50 tadi ngapa? 50 itu catatan kebaikan 50.000. Kesalahan diampuni. Itulah. Nah, kebaikan diberi pulang. Kemudian diangkat pulang berapa? 50 derajat. Diangkat oleh Allah. Ini orang nang ma'amal 50, ada nang ma'amal 30, ada nang ma'amalnya 3. Itu samunyaan apabila kita baca tadi 200 kan tak buat beritaan. Untung kalau tak. Nah, orang yang ma'amal 200 tadi itu ditempatkan kaina nantinya dalam surganya Allah yang bernama Firdaus. Nah, nyaman tuh kediamannya yang disukainya, surga Firdaus. Nah, orang yang membaca qul huwallahnya 3 kali masuk rumah, maka orang tersebut tidak akan menghilangkan daripada kefakiran. Jadi jangan bahasa orang tuh, dia nang amalan sugih nih tak. Artinya hilang fakir berarti apa? Sugih sidin, berduit sidin. Nah, kada sedih sidin ya kan? Nah, duitnya ada aja. Itu memberi manfaat sekampungan.
Nah, orang nang sering membaca qul huwallah, jangan qul huwallahnya aja sampai habis dibaca. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad marratan faka'annama qara'a sulusal Qur'an. Artinya barang siapa, ujar Nabi, membaca qul huwallahu ahad sekali. Sekali, ini pangulir bener sekali ini. Sekali maka seolah-olah membaca sepertiganya Quran. Saparapat dapat. Separapatnya dapat Quran. Nah, sepertiga perempat, 3/4. Nah, jadi cara ibarat 3 kali ya nang sahatam tak. Alah, nah 3/4-nya sekali aja Bang membaca. Jadi kalau galau, istilah bahasa galau inilah galau. Nah apa dia malakan gereja? Qul huwallah binyaki. Nah, kali sing makanan enggak qul huwallah ya nang makan qul huwallah jurang beuri. Ya, qul huwallah amalan. Lapar parut amalakan qul huwallah. Banyak ya baca qul huwallah. Ya. Nah, itu banyak baca. Nah, ini membaca satu kali aja seolah-olahnya membaca sepertiga Quran. Jadi orang yang membaca itu tuh deh sulusal Quran. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad salasa marratin faka'annama qara'al Qur'ana ajma'a. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad 3 kali, maka seolah-olahnya membaca Quran sekalian yang sehatam. Nanti 3 kali. Jadi ibarat kita nih mahadiahi kawitan, baca Yasin misalnya kada, lalu baca qul huwallah, maka qul huwallah kada ada Fatihah sampai ada betah kada sampai. Orang misalnya madahan kita sampai suruh mati dulu lah. Mati tuh pian dulu pasti sampai lah. Ya lah. Sampai. Jadi orang yang membaca qul huwallah 3 kali sama membaca sahatam Quran. Makanya ketika kita hendak tidur disuruh kita aja membaca Quran sahatamnya ya nang qul huwallah itu 3 kali. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad 10 marratin banallahu lahu baitan bil jannah. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad 10 kali, banyak pulang 10 kali, niscaya memperbuat Allah baginya rumah di dalam surga. Dibikin akan rumah nyamannya, dalam surganya Allah. Kan mereka membaca 10 kaliannya membaca. Tapi kita pangulir, ditanya nang pangulir ya Allah Pak, ibu-ibu nih. Artinya pangulir, cuman kalau ibu-ibu ini biasanya amalannya tak banyak pada nang lelakian. Karena kan majelis saya banyak perempuan kan ibu-ibu tuh. Nah, lelakian ini jarang, apalagi waktunya mbah tengah hari misalnya, mbah asar, harus begawi aja tak, ya kan? Nah, ibu-ibu awas sih den, jayasinan, baca zikir, ya lah, kan banyak. Nah, jadi orang yang membaca qul huwallahu ahad 10 marratin banallahu lahu baitan bil jannah. Berapa membacanya? 10 kali. Niscaya memperbuat Allah baginya rumah di dalam surga. Diulahakan sekalinya rumah dalam surga. Untung bagi orang yang membaca. Mendengar-dengar aja ya. Kada terbaca adanya. Ini yang dibaca amaliyah lah, diamalkan setiap hari. Dan jadi mengambil hadis-hadis ini ambil nang pembanyaknya.
Pembanyaknya itu berarti kita tak buat hadis semuanyaan. Hadis nang dibaca qul huwallah tadi ada nang 1, ada nang 3, ada nang 10, ada nang 20, ada nang 30, ada nang 50, ada nang 100, ada nang 200, nang 200 sebanyak nah 200 dia malakan. Sama Nabi istighfar. Nabi ada mengatakan istighfar 70 setiap hari. Ada juga Nabi mengatakan 100. Ambil nang 100. Jadi kalau 100 70 dapat. Tapi kalau 70 aja nang 100 kada dapat. Sama qul huwallah. Nang paling banyak sini nang berapa? Oh, nang 200. 200 dia malakan. Jadi semua tak buat berataan. Nah, ya nang hadis Nabi nang memberi pahala 50.000 kebaikan, kemudian menghilangkan daripada 50.000 kejahatan, kemudian diangkat lagi derajatnya 50.000 derajat. Nah itu nang membaca 50, tapi kalau sudah kita membaca 200 tak masuk nang 50 tadi. Untung Allah, untung banyak hadis macam-macam. Kemudian nang membaca 10 tak buat juga kita. Lalu diulahkan Allah banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bikinakan rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini keuntungannya. Orang yang membaca qul huwallahnya 10 kali. 10 kali hiji tak ada banyak ya kalau. Nah, ai guru amunnya masuk bang ke dalam neraka. Nah, itu urusan inya nak singgah. Itu ngarannya kita nang bersinggah, kita seorang nang bersinggah, orang ajak ada. Kita nang menghendaki hendak singgah ke neraka itu kita, bukannya orang. Kita kan memilih nih. Memilih lah. Maka ujar Nabi sudah kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala illa man aba, melainkan orang nang anggan kada hakun masuk surganya Allah. Nang itu si abanin Lalu para sahabat bingung, surga saling nyamanan, surga nikmatnya luar biasa. Maka ujar para sahabat, qila wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa nang kada hakun itu ya Rasulullah, nang kada hakun masuk surga itu kada hakun masuk surga. Lalu ujar Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku itu orang nang ummati yadkhulunal jannah, umatku masuk surga. Nah, wa man 'asani faqad aba. Orang nang maksiat lawan aku itulah su'aba, kada hakun masuk surganya Allah. Nah, pilih. Gipian pang jadi timbu jakuluh Allah diulahkan bener diulahkan Allah mentabila masuk pian masuknya itu tabila ya Allah. Untung pulang pian membaca tadi ada juga catatan pacangan masuk dalam surga. Cuman dibenam dulu, benam dulu sesuai apa sesuai nang seorang kerjakan tadi. Waman asani fakat aba. Orang yang maksiat lawan aku itu adalah su'aba. Orang yang kada hakun masuk surganya Allah. Yalah. Misalnya ini membaca qul huwallah. Kemudian apa? Menagih. Ya bahasa gitu tuh menagih lah. Cuman tabila. Yalah. Nah, itu tergantung kitanya. Kita ini hendak singgah ke neraka kah? Hendak langsung kah? Nah, itu aja dipilih. Namun hendak singgah kayak kebanjar juga. Amun pian ka Banjar itu kalau besi singgahan lakas sampai. Iyalah. Amun pian besi singgah ada tahu. Iyalah. Ini hendak ka apa? Hendak ka Banjar. Belum sampai ke kandangan singgah sudah mewarok. Ya kan? Kayaknya pulang di kandangan singgah pulang mengatupat. Kayaknya pulang karantau singgah pulang.
Karena kabinuang singgah pulang, maulah sampai lambat sampai. Lambat lah. Emun langsung malunyur sampai ke Banjarmasin. Nah, sampai. Ini tadi anak singgah, jadi kita kawat juga. Bubun pian juan anak singgah tak. Yalah, Allah sudah mengatakan begini sudah. Yalah. Cuman kita anak singgah. Kitanya nih anak singgah. Allah memerintahkan hakimu sholat dirikan sembahyang. Kita ada sembahyang, nata singgah dahulu ke neraka. Kenapa? Di neraka itu bila orang satu kali kada sembahyang, azabnya 500 tahun. Terpaksa saya singgah pian. Jur kata sembahyang sekalinya. Semacam itu aja dosa misalnya nih. Misalnya semacam aja dosa. 500 tahun dulu singgah. Soalnya sebulanan berapa kalkulatornya kali sih tak. Yalah. Mengalih itu kebanyakan. Guru kenapa jadi lawas. Nah, di dalam neraka itu kholidina fiha, kakal dalam neraka. Orang nang kakal dalam neraka berapa tahun kami hitung. Yalah, sesuai catatan. Itu sudah dicatat bila sekian ini sekian dosa sekian ini dosanya ini azabnya ini apa semuanya sudah ada catatannya. Nah, tapi kalau pian kada hendak bercatatan ada. Nah, kalau enak pian kada ada bercatatan lah. Makanya catatan itu ada semuanya gitu. Maka ketika malaikatul hafazah mengambil amal kita ini setiap hari turun naik malaikat hafazah membawa amal ibadah kita, dibawanya sampai ke langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila lulus itu selamat sudah amal ibadah kita naik ke atas, bukan Allah di atas. Nah, ini salah pendengar pulang kayaknya. Nah, itu. Nah, jadi amalkan qul huwallah berapa tuh, Dek? Nah, 10 kali. Nah, orang nang amal 10 kali tadi banallahu lahu baitan bil jannah. Dibikinakan. Nah, memperbuat Allah baginya rumah di dalam surga. Diulahkan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi shalah au ghairiha kataballahu lahu bara'atan minan nar. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad 100 kali. Nah, jadi 100 kali dia membaca di dalam sembahyang atau lainnya di luar pada sembahyang. Yang baca 100 kali niscaya disuratkan oleh Allah Ta'ala, disuratkan itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala baginya lepas daripada api neraka. Alhamdulillah terlepas dari neraka. Itu keuntungannya lah, keuntungan orang yang membaca apa? Membaca qul huwallah 100 kali. Nah, jadi yang paling banyak tadi lah 200 saja. Nah, jadi kalau kita sehari 200 sampai mati sidin tadi, masya Allah. Nah, luar biasa. Nyata sudah surga. Nah, nyatanya apa? Hadis Nabi nih. Siapa kada percaya dengan hadis Nabi? Nabi nang bersuara. Ujar Nabi, man qara'a qul huwallah mi'ata marratin fi shalah au ghairiha kataballahu lahu bara'atan minan nar. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad 100 kali di dalam sembahyang atau di luar daripada sembahyang, niscaya disuratkan, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala baginya lapas daripada api neraka. Nah, orang lapas itu berarti kamananya 2 macam. Mengkadakan neraka ke surga dintu memilihnya. Nangaran di akhirat tuh 2 macam aja lagi, urusan ke surga, urusan ke neraka. Bila nang hendak ke neraka, urusan inya ke neraka simpangnya. Ya kalau kayak kita juga jar orang berapa tikungan ya, ampah ke kandangan 2 aja. Ada dan banyak-banyaknya. Kalau bang banyak situ ada tikungan, ada tikungannya 2-annya. Munnya kada ke kanan ke kiri. Nah, ya kalau kok nah munnya kada ke kanan ke kiri gitu bang sudah tikungan.
Lah, begitu Allah maulah surga, namun kada surga kan neraka, pilih dua. Nah, cuman kok neraka ini gendal modelnya, ya kan? Seperti akan ini, ya lah, minum obat gendal modelnya, mabuk-mabukan gendal modelnya, ya kan? Han, tujuan ke mana itu? Tujuan maksiat, larang. Ayo tujuan nang kalangger, bermodal awal, bermodal apa lagi? Ada banyak modalnya, tapi sudah ada juga di rumah. Kopiah sudah ada, baju sudah ada, tinggal mendatangi, tinggal mengerjakan sembahyang. Kan kadang ngaleh loh, ada ngaleh. Berzikir modal liur, baca Quran modal suara. Ilah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Berapa pahalanya? Modal ngapa? Modal suara. Yalah. Coba kalau maksiat, namunnya ke diskotik, modal pulang duit mendatangi diskotik. Bemusikan bapaan, modal pulang. Nah itu kan banyak model ngarannya. Ini nang kada sing modelan baca qul huwallah kata ibu modal liur sambil ya lah. Nah, kada nyaring behimat di suara. Santai. Ya lah. Nah, makanya umat Nabi santai-santai tapi pahalanya ganda. Ini keuntungannya pulang lah. Nah, orang nang membaca qul huwallah tadi berapa? Mi'ata marratin 100 kali. Lalu apa? Allah catat di buku catatan terlepas daripada api neraka. Ini keuntungannya lapas. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsahu minan nar. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad 1000 kali, maka sesungguhnya telah membeli ia akan dirinya daripada api neraka. Nah, itu ulang keuntungannya. Nah. Cuman bacanya 1000. Kalau 2 hari, 200 kan 5 hari aja. Ya, istilah bahasa 1000 tuh. Nah, itu keuntungan lah. Kita misalnya amalan-amalan yang lain kadang. Nah, lalu kita membaca tadi baca qul huwallahnya. Yalah. Barang siapa membaca qul huwallahu 1000 kali, maka sesungguhnya telah membeli ia akan dirinya daripada api neraka. Nah, gitu. Itulah keuntungan orang-orang yang senantiasa membaca qul huwallahu ahad. Itu keuntungannya. Jadi sampai 1000 deh. Tadi kan paling tinggi 200 dah. Ini 1000 pula. Nah, 1000 banyak. Kata Imam Nawawi di dalam syarah Jami'us Shaghir, ay yaj'alallahu thawaba qira'ataha itqahu minan nar wa yanbaghi qira'atuha kadzalika 'alal mayyit intaha. Artinya menjadikan Allah akan pahala membaca qul huwallahu ahad itu akan merdekakan ia daripada api neraka. Artinya terlepas inya daripada itqun minan nar. Nah, merdeka daripada api neraka. Cara bahasa itu tabibas daripada belenggu neraka tadi. Dan gara-gara membaca apa? Membaca 1000 kali. Yakni supaya dimerdekakan Allah Ta'ala akan dia daripada api neraka. Nah itu anunya posisinya ya. Apalagi misalnya seperti yang demikian itu atas mayit. Mayit maksudnya kalau orang sudah meninggal dunia, kita hadiahkan pahalanya dengan nang 1000 tadi. Kita misalnya mengundang orang, misalnya bacakan qul huwallah 1000 kali. Ya Allah. Nah, kia orang 20 misalnya. Nah, suruh membaca qul huwallah sampai 1000 tadi.
hitungannya dihadiahkan kepada si mayit. Nah, dihadiahkan kepada orang yang mati, jangan yang hidup. Yang mati ini, nah pahalanya itu supaya apa? Terbebas daripada api neraka. Nah itu fadilat-fadilat orang yang senantiasa membaca qul huwallah. Nah kemudian pulang kelebihan membaca surah Yasin. Hingga situ dulu kita lah. Nah ngitungin qul huwallah dulu 1.000 banyak lah. Bikin pangoler juga nang sekali 2 kali aja koler. Nak banyak-banyak dulu aja. Nah, jadi mudah-mudahan kau amal lah. Nah, jadi kita biar ilmu sedikit tapi rajin beramal beribadah. Nah, itulah nang apa? Nang cara bahasa orang tuh mengamalkan ilmu. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita agar kita senantiasa ibadah kepada Allah, dimurahkan rezeki yang banyak, kabul segala hajat, baik hajat dunia ataupun hajat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli man nawa salafus salih lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilman nafi'an 'amalan shalihan wa rizqan halalan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.